Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jangkauan terjauh dari pokok bahasan gerak parabol atau memadu gerak. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian eh, pokok bahasan tersebut. Ya. Waktu dan jarak jatuh maksimum atau jangkauan terjauh. Nah, ya, ini PowerPoint yang telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Kita bawa lagi supaya kalian lebih mengerti. Nah, nah ini ada bola atau peluru ya, bebas ya. Kita ambil bola saja. Sebuah bola dilempar ke atas dengan sudut elevasi theta ya, kecepatan awal v0. Nah, nah, kecepatan awal v0. Nah, nanti suatu saat bola ini mencapai titik tertinggi dan mencapai jarak jangkauan terjauh. Nah, di sini udah tersedia waktu ya di titik terjauh. Nah, kita bahas ya. Tapi untuk sebelumnya, sebelum ke sini ke bahasan nomor A ya, katanya nomor A. Nah, ini maksimum ya. Nah, kita bahas dulu waktu di titik terjauh. Nah, taruh saja ini kita sebut A ya, awal nih. Di titik tertinggi, yang ini tinggi maksimum ya. Telah kita bahas. Nah, ini titik B, taruh saja ini titik C. Nah, yang ini kita sebut T. Nah, nanti waktu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A, dari D ke B itu sama ya. Nah, kita mengenal waktu di titik B atau waktu di titik tertinggi itu TB sebenarnya ini pin 0 sinus theta per G. Nah, karena AB sama dengan BC waktunya, maka TC itu 2 kali TB ya. Ya, berarti kalau dimasukkan TC sama dengan 2 Q 0 sinus theta per G. Itu ya. Itu jarak apa ini waktu jatuh. Nah, sekarang jarak jatuh maksimum. Nah, dari sini lewat dulu. S sama dengan V kali T. Kenapa pakai ini? Karena di sini adalah GLB. Nah, S-nya diganti dengan E. Kemudian P-nya ganti dengan V 0 cos theta. Cos theta kalikan T. T-nya siapa? T-nya TC. Maka didapat X maksimum ya. X maksimum P 0 cos theta. Nah, ini ganti dari sini ya. Berarti 2V0 ya kali sinus theta per G ya. Maka X maksimum. Nah, nanti perolehannya seperti ini. V0 kuadrat kali 2 kali sinus theta. Boleh tertukar nih. Kali cos theta per G. Nah, ini rumus yang pertama. Nah, sekarang rumus yang kedua untuk jangkauan terjauh. Nah, kalian boleh menggunakan rumus ini. G itu ini V0 kuadrat. Nah, 2 sin theta cos theta itu boleh diganti jadi sin 2 theta. Nah, kalau theta-nya 30 berarti sinus 2 kali 30 itu alias sinus 60. Oke, ini persamaan 2. Nah, sekarang supaya lebih mengerti konsep ini atau teori ini kita aplikasikan ke dalam bentuk pemecahan soal. Wah, untuk selanjutnya perhatikan pembahasannya. Nah, ya PowerPoint-nya masih ya, yang tadi kita bawa lagi gitu ya. Nah, ini peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per detik dengan sudut elevasi ya 53 derajat. Tentukan kapan dan di mana peluru mencapai titik terjauh ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, jawab ya. Jawab. Nah,
diketahui ya, supaya ingat. Nah, P0-nya berarti 100 ya, meter per sekon. Kemudian θ-nya itu 53 derajat. Nah, sekarang ditanyakan waktunya berapa ya. Kemudian X-nya berapa. Nah, kita jawab di sini. Nomor A, waktu. Waktu apa? Waktu jatuh. Ya. Waktu jatuh. Nah, ya. T sama dengan ini tidak perlu pakai TC, TB, yang penting tahu ini waktu jatuhnya itu. Berarti 2 pi0 sinus theta per G atau 2 kali 100 ya, kali sinus 53 dibagi 10. Nah, nanti diperoleh ini dengan dicoret ya. Maka nih 20 ya, kalikan 4/5. Nah, 20 dibagi 5 berarti 4, ini 16 sekon ya. Jadi lama peluru melayang di udara ya dari sini ya. Dari sini misalkan ke C ya, dari sini ke sini atau dari sini ke sini, itu waktunya adalah 16 sekon gitu ya. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana untuk B? B jangkauan terjauh ya, atau jarak terjauh jauh. Nah, kita sebut X maksimum ya. Nah, berarti X maksimum itu gunakan yang pakai 2. Nah, kenapa? Karena di sini sudutnya 53 derajat. Jadi kalau yang pakai sin 2, nah itu sin 2 theta, berarti kita akan kesulitan. Maka paling gampang pakai ini. 2 kali sin theta ya, dan kali cos theta per G. Nah, tinggal masukkan angkanya. Nih, 100 kuadrat kalikan 2 kalikan sinus 53 kalikan cos 53 dibagi dengan 10. Ini coret dengan ini ya. Berarti 10 kuadrat, 100 kuadrat, kan berarti 10 pangkat 4. Nah, coret nolnya 1, berarti tinggal 10 pangkat 3. Ya. 10 pangkat 3, tulis aja dulu. Kalikan 2, kalikan 4/5, kalikan 3/5 ya. Nah, ini 1000 ya. 1000 atau langsung boleh 2000 ya, kalikan 12/25. Nah, ini 2000 ya, 2000 dibagi 25, atau yang ini 200 bagi 25 kan 8, berarti 80 kalikan 12, hasilnya 960 meter. Nah, oke. Jadi kesimpulannya peluru mencapai jarak terjauh atau melayang di udara 16 detik. Jangkauan terjauh itu 960 ya. Itu penjelasan soal ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, masih PowerPoint yang tadi. Ya. Itu. Ya, pertanyaannya, tentukan perbandingan tinggi maksimum dan jarak jatuh maksimum. Nah, ini udah variasi nih. Nah, kita bahas aja di sini. Ya. Nah, ini ya, ini tinggi maksimum. Ya. Nah, ini ya, jangkauan maksimum. Ya. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan antara ini dengan ini. Ingat, untuk X maksimum, nah, boleh kita menggunakan ini. Pin 0 kuadrat ya. Pin 0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta. Terus untuk H maksimum, itu berarti Pin 0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G. Ingat tuh rumusnya. Sekarang kita bandingkan
antara ini dengan ini. Nah, ini tinggi maksimum, berarti ini dulu baru ke sini. Perbandingkan ya, atau bandingkan. Jawab ya, X H maksimum ya berbanding X maksimum. Ya. Ya. Nah, berarti tinggal tulis aja dulu nggak apa-apa. Pi0 kuadrat, ya bukan. Pi0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G banding Pi0 kuadrat ya kali 2 kali sin theta kali cos theta ya, per G ya. Nah, ini cara dengan ini. Ini kan sama ya. Sama. Nih. Maka H maksimum berbanding X maksimum sama dengan sin ya. Sin kuadrat theta per 2 berbanding 2 cos theta ya. Ini coret. Jadi nanti H maksimum X maksimum ya setengah, ini sin dulu ya, per 2 berbanding 2 cos theta ya H maksimum berbanding ya X maksimum itu ini kalikan ke sini, berarti sinus theta berbanding 4 cos theta. Nah, sekarang tinggal masukkan nilainya, berarti sinus 53 berbanding 4 ya kalikan cos 53 ya. Ini 4/5 ya berbanding 4 kalikan 3/5 ya. Nah, ini bisa dicoret nih, dicoret dengan ini ya. Nah, maka ya bawah ya H maksimum berbanding X maksimum itu berarti 4 berbanding 4 kali 3. Ini bisa dicoret nih. Nah, berarti apa? Berarti H maksimum ya. H maksimum berbanding X maksimum itu 1/3 atau X maksimum ya itu 3 kali H maksimum ya. Ini panjang sekali. Nah, yang penting jelas lah gitu. Yang paling jelas. Nah, nanti kalian baca dan ulangi gitu ya. Nah, gitu. Supaya memang lebih mengerti lagi ya. Coret. Nah, itu soal nomor 2. Nah, sekarang pindah ke soal yang nomor 3 atau soal berikutnya. Nah, ini masih peluru. Ya. Kenapa peluru lagi? Peluru lagi ini berarti supaya tahulah peluru itu kan mudah di semua juga tahu peluru itu kayak apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari soal nomor 3. Nah, pertanyaannya baca lagi lah, sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan 200 meter per detik. Tentukan berapa lama peluru yang melayang di udara dan jangkauan terjauh yang dicapai peluru. Nah, kalau misalkan ingin variasi ya ini ganti boleh dengan 60 gitu ya. Boleh. Yang penting kalian bisa berlatih ya. Nah, sekarang misalkan ya kita misalkan diketahui dulu ya. Diketahui berarti V0-nya sama dengan 200 ya meter per sekon. Kemudian theta-nya 53 derajat ya. Nah, pertanyaannya
kapan, ya, kemudian berapa maksimumnya, ya. Kita jawab sajalah dengan mudah nih. Jawab ya, jawab. Jawab ya. Nah, nomor A, waktu jatuh. Waktu jatuh, kita gunakan T sama dengan 2 V0 sinus theta per G. Ya. 2 kali 200 ya, kalikan sinus 53 per 10. Ini cara dengan ini. Berarti 40 ya kali 4 per 5. Ya, ini hampir mirip dengan yang tadi ini. Ya. Oh, ini enggak. Ini 8 kali 4 berarti 32 sekon. Jadi peluru melayang di udara itu selama 32 detik atau peluru jatuh di tanah setelah 30 detik atau detik ke-32. Oke, seperti itu jawabannya. Nah, sekarang nomor B, jarak maksimum ya. Jarak maksimum. Nah, jarak maksimum atau jangkauan terjauh itu akan terjadi ketika tingginya 0. Ya. Itu salah satu konsep lain ya. Atau gunakan rumus ini X sama dengan ya, V0 kuadrat kali 2 kali cos theta per G. Ini tulisannya. Mohon maaf nih jelek, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa dilihat. Nah, ya, per G. Nah, berarti masukkan nilainya 200 kuadrat kalikan 2 kalikan sinus 53 kalikan cos 53 per 10. Udah, ini berarti 2 ya, 4 kali 10 pangkat 4 kali 2 kali 4 per 5 kali 3 per 5 dibagi dengan 10 ya, ini coret nih. Nah, berarti tinggal 4 10 pangkat 3 kalikan 2 kalikan 12 4 kali 3 dibagi dengan 25 ya. Ingat ini 1000 ya. 1000 ya dibagi 25 ya. Berarti sama dengan 40 ya. Berarti 4 kali 40 kali 2 kali 12 ya. Gitu. Tuh kan? Nah, berarti 160 ya. 160 kalikan 24 ya. Seperti itu. Boleh dikalikan nanti perolehannya sekian meter. Atau misalkan boleh dikotret ya. Nah, kalau dikotret boleh ini 0 ya. Oh, berapa? Kita dulu ya, kita kotret. Nah, kalau kita kotret berarti 24, 16 ya. Udah. 4 kali 2, ya bukan 4 kali 1 ya. 6, 12, 1, 4. Ya. Ya, 3 berarti ya. 3840 ya. Oke. Ini hasilnya. Sorry ya, agak telat nih. 3840 ya. 3840. Nah, ini satuannya adalah meter. Nah, kalau tolong perhatikan nih nilai ini kalau salah hitung ya, saya salah hitung. Hitung lagi. Ini meter. Gitu ya. Itu contoh soal nomor 3.
Nah, sekarang kita ambil soal nomor 4. Nah, di sini variasi lagi. Ya. Nah, kalau saya lukiskan kayak gini misalkan. Nah, sebola dilempar ke atas dengan sudah dilempasi 60 derajat. Ya. Setelah 2 sekon, bola tersebut mencapai titik tertinggi. Jadi kayak gini. Tembakan atau dilemparkan ya, dengan kecepatan awal V0. Nanti lintasannya kayak gini. Nah, ya. Nah ternyata waktu di titik tertinggi ini nyampainya 2 sekon. Nah, pertanyaannya tentukan jarak jangkauan terjauh. Ini berapa yang ininya ya? Itu. Nah, berarti diketahui aja langsung. Diketahui ya. Ya, T sama dengan T di atas itu di sini nih 2 sekon, 2 sekon. Nah, sudah televasinya itu 60 derajat. Nah, berarti theta 60 derajat. Pertanyaannya berapa ini? Gitu ya. Nah, sebelum nyampe ke X, kita cari dulu waktu. Ya, T sama dengan P0 sinus theta per G. Nah, ininya 2 ya. Ini P0, nah ini sinus 60 ya. Nah, ini 10. Nah, berarti tinggal ini kalikan ke sini 20 sama dengan P0 ya. Kali sin genap 60. 60 berarti setengah akar 3. Ya. Kiri kanan kali 2 berarti tinggal 40 ya, sama dengan P0 ini tinggal akar 3. Kiri kanan juga kali akar 3. Nah, berarti 40 akar 3 sama dengan P0 akar 3 ya, 3. Nah, berarti P0 sama dengan 40 akar 3 per 3 apa? Meter per sekon. Itu jawabannya ya. Nah, setelah mendapat P0, kalian masukkan ke sini jarak maksimum atau jarak jangkauan. Ya. Jangkauan terjauh ya. Nah, maka gunakan rumus ini. X sama dengan atau X maksimum sama dengan P0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta ya per G ya. Berarti nah, yang ini 40 per 3 akar 3 dikuadratkan kali 2 kali sinus 53 kali cos ya, kali cos 53 per 10 ya. Nah, berarti ini 40 per 3 akar 3. Nah, berarti tinggal 1600 ya kalikan 3 ya dibagi dengan 9 ya. Kali dibagi 10 ya. Kalikan 2 kalikan 4 per 5 ya. Dipungus dulu nih agak dempet sekali nih. Nah. Ya. Kalikan 4 per 5 itu kalikan 3 per 5 ya. Nah, nanti ini dengan ini coret ya. Ini dengan ini juga coret. Berarti 160 ya. Ya. Kalikan 2 kalikan 12. 4 kali 3. Nah, dibagi ya. Ini 3 sisanya ya. 3 ya. Berarti 3 kalikan 25 ya. Seperti itu. Maka ini boleh diperkecil. Nah, 160 kalikan 2 kalikan 4 per 25 ya. Atau nih 16 kali 8 dibagi 25 ya. 16 harus 60 ya. Gitu.
Nah, boleh juga dibagi 5, tapi ya udahlah, nggak masalah. Nanti gini aja, 80, 8 kali 10, 80 ya. Atau 8 kali 0, 8 kali 48, nah, ada 48, ya. Nah, ini hasilnya 12, 1280 per 25 apa meter. Itu jangkauan terjauh. Nah, sekarang ini terlalu apa, kalau misalkan ini sulit, maka kalian ulang dan ulang dan ulang ya, supaya emang benar-benar bisa. Nah, atau hafalkan dulu rumusnya, jangkauan terjauh, tinggi maksimum, waktu jatuh, waktu di titik tertinggi, koordinat, kecepatan partikel ketika ditembakkan atau dilemparkan. Oke? Itu. Nah, sekarang soal nomor 5. Nah, ini ada cerita ya. Bola golf saat dipukul meninggalkan tanah dengan sudut 45 derajat dan jatuh di tanah setelah 4 sekon. Tentukan tinggi maksimum bola tersebut. Nah, ini balik lagi dari yang tadi, kebalikannya ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, diketahui berarti 45 derajat. Kemudian ininya T-nya adalah 4 sekon. Nah, kalau digambarkan atau dilukiskan gerakannya ya seperti ini. Nah, kayak gini ya, gitu. Nah, ditanyakan tinggi maksimum ya. Nah, mirip dengan yang tadi. Nah, kita jawab dari mana dulu? Dari jangkauan terjauh, tapi waktunya. T sama dengan 2 V0 sinus theta per G. Nah, ini waktu jatuhnya itu 4 sekon. Berarti 4 kali 2 kali 2 kali V0 sin theta, atau langsung diganti boleh. Nah, ganti dengan sinus 45 ya per 10 ya. Gitu. Boleh begini. Ini kalikan ke sini berarti 40. 2 pin 0 ya, ini setengah akar 2. Coret ini dengan ini. Berarti akar 2 pin 0 sama dengan 40. Kiri kanan kali akar 2 atau langsung aja boleh bagi pin 0 sama dengan 40 per akar 2. Nah, kalau di bawah apa kali akar 2, nah, atas kali akar 2 berarti 40 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Ini kan 2. Berarti ini coret langsung dengan ini. Berarti akar 2 kali akar 2 berarti 2 kan. Ini berarti 20 akar 2 ya. Meter per sekon. Nah, kemudian masukkan ke tinggi maksimum H sama dengan, atau H maksimum sama dengan ya. Tuh ya. Nah, kita hapus dulu lah, ini ada agak jelek nih. Nah, udah. Kita mulai lagi. Maka tinggi maksimum itu boleh menggunakan rumus ini. Pino kuadrat dah sinus kuadrat theta per 2G. Ingat ya, duanya jangan ketinggalan. Nah, pinoanya berarti 20 akar 2 ya. Kuadratkan. Nah, sinnya itu sinus kuadrat 45 ya, dibagi dengan 20. 2 kali 10 ya. Nah, maka nanti ini kalau dikuadratkan hasilnya 400 ya, kalikan 2 per 20. Nah, ini kalikan setengah akar 2 ya. Kuadratkan. Nah, berarti ini coret dengan ini, hasilnya 20 kalikan 2, atau tulis aja 20 kali 2 ya. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti akar 2, 2 per 4, atau ini hasilnya adalah setengah. Coret dengan ini ya. Berarti tinggi maksimum bola golf adalah 20 meter ya, begitu. Nah, next video ya,
latihan 1 soal memadu gerak ya. Nah, nanti di sini dijelaskan tentang bagaimana menghitung sebuah waktu dari sebuah benda yang bergerak akibat dilemparkan ya. Tinggi maksimum, jarak jangkauan maksimum, ya, sampai seterusnya. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, ya, maka sharekan ke teman Anda supaya teman Anda juga memahami tentang konsep jarak jatuh maksimum dan waktu jatuh maksimum, atau secara umum pokok bahasan memadu gerak. Ya, mohon maaf ini banyak kesalahan ya dalam penulisan terutama ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih.